Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat. Silahkan Ketua Kelas Anissa untuk memimpin doa. Kenapa Budi? Oh, Anissa sakit. Sudah memberi surat? Oh ya, di mana ya? Oh, di WA Group. Ya, maaf ya, Ibu belum cek WA Grupnya. Nah, anak-anak, baik, pada pertemuan ini Ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai bab bioteknologi pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan berjumpa pada bab baru yaitu dengan materi yang baru pula. Nah, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan dan memahami pengertian partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik bahan atau material yang digunakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis hubungan molekul atom dengan partikel penyusunnya. Tujuan yang keempat yaitu untuk melakukan diskusi dan pengamatan video sehingga anak-anak sekalian dapat menjelaskan dampak penggunaan bahan tersebut. Yang kelima yaitu pengerjaan LKPD dan post-test sehingga anak-anak sekalian dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mind map. Nah, mind map ini kalian bisa buat sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Anak-anak semua, sebelumnya Ibu mau tanya nih, pernahkah anak-anak mengamati orang yang sedang memberi pupuk pada tumbuhan? Mengapa ya tumbuhan tersebut perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk tersebut sehingga dapat menyuburkan tanaman atau tumbuhan? Pada proses penguraian tersebut terdapat zat-zat penyusun daun yang akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa di alam ini terjadi proses pembentukan zat-zat seperti pada fotosintesis tadi dan juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun yang tadi. Nah, anak-anak sekalian, zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang kita sebut dengan atom. Nah, agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Anak-anak sekalian, Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup di dalamnya. Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya apa sih? Misalnya itu fotosintesis, di mana fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan berperan menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Daun yang sudah tua kemudian jatuh menjadi sampah dan akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Anak-anak, perhatikan reaksi kimia yang Ibu tulis berikut ini. Anak-anak, perhatikan reaksi kimia yang Ibu tulis berikut ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu ini adalah reaksi kimia apa? Ya, betul. Reaksi pada proses fotosintesis. Nah, fotosintesis biasanya terjadi di mana ya? Ya, di daun. Nah, anak-anak, tepatnya itu proses fotosintesis terjadi pada kloroplas daun yang mengandung klorofil.
Jadi, daun mengandung klorofil. Nah, proses fotosintesis sendiri dibantu dengan cahaya matahari. Pada tumbuhan akan menghasilkan produk berupa glukosa, yaitu C6H12 dan 6O2 atau oksigen. Tahukah anak-anak bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom. Di antaranya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Nah, anak-anak, molekul glukosa atau C6H12O6 ini mempunyai atom-atom penyusun yaitu berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian melihat video pembelajaran yang telah Ibu buat. Ditonton dan dipahami ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan setelah menonton video. Selamat datang kembali anak-anak. Silahkan kalian membuka buku pelajarannya dan Ibu akan mempresentasikan materinya. Di sini Ibu menggunakan buku bahan ajar berbasis STEM. Nah, bab ke-8 kali ini kita mempelajari partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Pertama yaitu partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup, yang kedua proses pembentukan molekul, dan yang ketiga yaitu adalah sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Pertama, kita membahas partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Bagian yang akan kita pelajari yaitu ada molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup, serta atom dan partikel penyusunnya. Yang pertama yaitu ada molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda, sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, yaitu jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Dapat dilihat pada contoh, yaitu pada gambar pohon singkong, terlihat perbedaan struktur senyawa selulosa pada batang tanaman singkong bagian atas dan amilum pada singkong bagian bawah. Selanjutnya yaitu bagian kedua, kita akan membahas atom dan partikel penyusunnya, di mana ada partikel subatom, nomor atom, dan nomor massa. Yang pertama yaitu ada partikel subatom, di mana atom tersusun atas partikel-partikel subatom berupa elektron, proton, dan neutron. Atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama banyak. Apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, maka atom menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka atom akan berubah menjadi muatan negatif. Anak-anak, perlu kalian ketahui, terdapat 5 teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton, yang kedua, Thomson, yang ketiga, Rutherford, yang keempat, Niels Bohr, dan yang kelima yaitu teori atom modern. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Menurutnya, atom berasal dari unsur yang sama, memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Senyawanya adalah materi yang terdiri atas 2 jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah setelah reaksi. Yang kedua yaitu teori atom Thomson. Thomson mengemukakan teori atomnya seperti model roti kismis. Dapat dilihat pada gambar seperti roti kismis. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar seperti bola pada roti kismis. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom ini mengandung hampir seluruh massa atom, di mana inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya.
Kemudian yang keempat ada teori atom Niels Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu seperti orbit yang disebut kulit atom. Nah, kulit atom yang paling dekat dengan inti atom ini mempunyai energi paling rendah, sedangkan kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi, di mana apabila elektron berpindah ke kulit atom yang lebih luar, maka elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, apabila elektron berpindah ke kulit atom yang lebih dalam, maka elektron akan memancarkan energi. Sementara itu, apabila elektron berpindah dalam keadaan stasioner atau tetap, maka elektron tidak memancarkan energi. Teori atom kelima yaitu teori atom modern yang dikembangkan oleh Christian Schrödinger pada tahun 1927. Dalam teorinya, mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom ini tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehan jadinya ditemukannya elektron. Dua yaitu nomor atom dan nomor massa. Dapat dilihat X dilambangkan sebagai lambang atom, A sebagai nomor massa, yaitu dapat diketahui dengan jumlah proton ditambah dengan neutron. Kemudian ada lambang Z yaitu adalah nomor atom. Atom dapat diketahui dari jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Anak-anak perlu diketahui ada 3 macam atom. Yang pertama, isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama, di mana memiliki nomor yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Yang kedua ada isoton, adalah atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda, memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Yang ketiga ada isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, di mana memiliki nomor atom yang berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Kemudian bagian kedua yaitu proses pembentukan molekul. Ada 4 bagian yang akan dipelajari. Yang ke satu ada molekul, yang kedua konfigurasi elektron, yang ketiga ion, dan yang keempat identifikasi unsur. Kemudian yang kita bahas pertama yaitu adalah molekul. Molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul ini dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Pada molekul unsur merupakan gabungan 2 atau lebih atom sejenis, dan pada molekul senyawa merupakan golongan 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Yang kedua yaitu ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atau subkulit-subkulit pada atom. Aturan pengisian elektron tersebut menurut Pauli pada 4 kulit pertama sebagai berikut. Pada kulit K maksimal 2 elektron, pada kulit L maksimal 8 elektron, pada kulit M maksimal 18 elektron, dan pada kulit N maksimal 32 elektron. Lalu yang ketiga yaitu ada ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi 2. Ion positif yaitu kation dan ion negatif yaitu anion. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron sehingga atom tersebut menjadi bermuatan positif. Pada atom anion yaitu terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom lain sehingga menjadi bermuatan negatif. Anak-anak, pada ion terdapat 2 senyawa, di mana senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut dengan senyawa ion. Contohnya adalah garam dapur. Garam dapur ini terbentuk dari ion Na+ dengan ion Cl-. Dan yang kedua ada senyawa konvalen. Senyawa kovalen merupakan senyawa antar atomnya berikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron antar atom yang berikatan. Contohnya itu pada senyawa konvalen adalah H2O atau air, CO2, N2 atau nitrogen. Yang keempat yaitu ada identifikasi unsur. Anak-anak sekalian pernah tidak membakar lilin atau kayu? Nah, ketika dibakar, setiap unsur menghasilkan warna yang khas. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur yang terkandung dalam suatu bahan. Nah, identifikasi unsur ini dapat dilakukan melalui uji nyala. Namun, uji nyala hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur seperti unsur alkali dan alkali tanah, karena tidak semua unsur mempunyai warna nyala yang khas.
Kemudian ada sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Bagian yang akan dipelajari yaitu ada sifat bahan, kegunaan, dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Yang pertama ada sifat bahan. Sifat bahan memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Sifat benda dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik, suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Pada sifat kimia adalah karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia. Pada sifat fisika yaitu adanya kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, listrik atau panas, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Pada sifat kimia, terdapat kestabilan, kereaktifan, keterbatasan, daya ionisasi, dan korosivitas. Yang kedua yaitu ada kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Yang pertama ada kaca di mana terbuat dari silikon oksida, pasir, kapur, soda oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Yang kedua yaitu ada tanah liat. Yang ketiga yaitu ada serat. Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi 3 yaitu serat alami, serat sintetis, dan serat kain atau kapas. Ada karet. Yang kelima ada kayu. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, tidak mudah menghantarkan listrik atau isolator. Keenam yaitu ada plastik. Beberapa bahan plastik dapat menghasilkan dioksir. Jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas, dioksir sangat beracun bagi sel tubuh dan dapat mengakibatkan kanker. Dan yang ketujuh yaitu ada logam. Logam ini sebagian besar berwujud padat dan mudah berkarat, bersifat keras dan kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, penghantar api yang baik, serta dapat ditempa. Besi berkarat serta jarum suntik atau peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri Clostridium tetani yang menjadi sumber infeksi tetanus. Limbah pabrik yang mengandung logam berat dapat mencemarkan. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran materi mengenai partikel penyusun makhluk hidup, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan Fitri. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida dan air. Itu bagaimana atom-atom itu dapat mengalami penyusunan kembali untuk membentuk senyawa yang baru. Oh ya, jadi melalui reaksi kimia, zat-zat dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda-beda dengan zat-zat asalnya. Contohnya pada pembentukan glukosa tadi. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu zat karbon dioksida dan air. Misalnya juga pada gula pasir. Gula pasir yaitu glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida berwujud gas dan air berwujud cair. Nah, Ibu juga ingin bertanya ke kalian, mengapa ya sifat dari bahan-bahan berbeda-beda? Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tes LKPD dan post-tes melalui Google Form yang sudah Ibu berikan dengan waktu pengumpulan yaitu 1 minggu. Jadi, kalian bisa mengumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Lalu, selanjutnya kalian juga setelah ini kalian mengumpulkan resume mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup selama tadi kita pembelajaran ya. Kemudian, kalian dapat membuat mind map tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Nah, Ibu akan menyimpulkan, ada anak-anak yang mau menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Salsa mau menyimpulkan materi pada pertemuan ini? Silahkan Salsa. Kesimpulannya yaitu zat-zat yang dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Sebagai contohnya pembentukan glukosa. Glukosa itu berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida itu berwujud gas dan air berwujud cair.
Sifat-sifat yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul penyusunnya. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun dari molekul selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri dari molekul glukosa yang sama seperti pati. Ya, terima kasih Salsa sudah menyimpulkan materi kita pada pertemuan ini, yaitu partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab baru, yaitu tanah dan keberlangsungan makhluk hidup. Jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu, dan jangan lupa juga mempelajari pelajaran yang telah kita pelajari ya. Tetap semangat. Sebelum menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Silahkan kalian melakukan aktivitas lainnya. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan dikerjakan.